warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore hari ini, pada pertemuan minggu ini kita akan berbicara melanjutkan materi kita minggu yang lalu mengenai masih untuk penulisan artikel ya, seperti yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, yaitu minggu yang lalu kita berbicara mengenai artikel populer begitu ya. Untuk minggu ini kita akan masuk pada artikel ilmiah. Jadi memang sebenarnya dalam link presensi ada di WA grup, Mas, sudah share tadi. Jadi untuk setiap pelaksanaan kegiatan penelitian, kita memang disyaratkan untuk melakukan publikasi atau diseminasi hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Diseminasi itu bisa kita pilih. Jadi sebenarnya hak kita untuk mempublikasikan hasil penelitian kita itu melalui artikel populer atau melalui artikel ilmiah. Itu tergantung kita. Karena masing-masing dari dua artikel tersebut memiliki kekhasan yang berbeda. Dan daya jangkaunya juga berbeda. Gitu. Untuk penelitian-penelitian yang sekiranya hasil temuannya itu bisa langsung bermanfaat atau menyasar langsung kepada masyarakat, bisa saja kemudian dipublikasikan melalui artikel populer, karena memang jangkauan aksesnya itu lebih terbuka untuk artikel populer yang akan diakses oleh masyarakat secara luas begitu ya. Berbeda halnya dengan kalau kita itu menulis artikel ilmiah, memang yang bisa mengakses atau yang memahami strategi pengaksesan tulisan ilmiah biasanya di kalangan tertentu gitu, atau akademisi. Demikian. Jadi kita memiliki hak untuk memilih dan dibebaskan. Selain itu kita juga ketika kita sudah mendapatkan sebuah temuan, kita sebenarnya juga masih bisa mengembangkan penelitian yang kita lakukan itu dengan refleksi kita. Jadi dengan pemikiran-pemikiran kita, terutama ketika memang situasi di tengah masyarakat memang mendukung untuk melakukan pengembangan pemikiran gitu ya. Baik, kita akan langsung masuk pada bahasan mengenai artikel ilmiah. Semuanya sudah mendownload ya untuk materinya di e-learning sudah? Sudah, Bu. Baik. Ini ya. Jadi setiap hasil penelitian itu memang mensyaratkan adanya atau dilakukannya publikasi hasil penelitian tersebut atau hasil temuan tersebut melalui berbagai media, yaitu media daring, media cetak, kalau itu memang bentuknya tertulis,
kemudian kalau bentuknya lisan bisa disajikan dalam forum-forum ilmiah begitu. Kita bisa melakukan pemilihan gitu ya. Tetapi memang hal yang perlu diperhatikan bahwa setiap hasil penelitian membutuhkan media publikasi dan sasarannya juga kita perlu memperhatikan apakah muatan atau bobot tulisan kita itu sebaiknya diakses oleh kalangan tertentu atau masyarakat umum. Itu juga perlu diperhatikan. Baik. Nah, hasil penelitian tersebut ini sebelum disampaikan dalam forum ilmiah gitu, itu umumnya terlebih dahulu disampaikan dalam wujud artikel ilmiah. Jadi kita harus menyusun tulisan terlebih dahulu sebelum menyampaikan atau mempresentasikan artikel tersebut atau gagasan atau temuan tersebut di forum-forum ilmiah. Nah, tetapi ada juga yang terbalik sebenarnya. Jadi ketika kita diminta untuk mendiseminasikan hasil temuan kita, kemudian kita itu berbicara terlebih dahulu mengenai hasil temuan itu, baru kemudian setelahnya kita menuliskannya atau menyampaikannya dalam wujud yang tertulis. Ini bisa dibolak-balik. Tetapi yang paling banyak dilakukan adalah menulis dulu baru kemudian menyampaikan secara lisan. Nah, artikel ilmiah itu juga harus ditulis dengan tidak meninggalkan ciri-ciri karya ilmiah. Memang dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai artikel ilmiah, maka secara otomatis karena itu bagian dari penulisan ilmiah atau karya ilmiah, maka kita juga mempergunakan ragam ilmu untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kita. Gitu. Jadi ciri yang kita bawa adalah ciri dari karya ilmiah. Hal ini yang membedakan dengan kalau kita mempergunakan atau kita memilih artikel populer, kan di sana bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang cenderung populer atau biasa didengar oleh masyarakat. Istilah-istilah kebidangan juga diminimalkan. Karena apa? Supaya jangkauan pemahaman masyarakat itu masih bisa menerima paparan artikel populer begitu. Ini yang berbeda dengan artikel ilmiah ketika kita menuliskan baik itu dari mulai perancangan atau mulai proposal gitu ya, sampai kemudian sajian hasil sampai dengan nantinya hasil akhir gitu ya, hasil akhir dari penelitian baik itu bentuk laporan maupun bentuk artikelnya itu kita memang diharuskan mempergunakan ragam ilmu gitu, sehingga ciri yang dimunculkan kalau kita mempergunakan penulisan ilmiah ya adalah ragam karya ilmiah itu tadi, ragam ilmu itu tadi, karena memang sasaran pembacanya tentu kalangan tertentu. Nah, ciri dari karya ilmiah di sini yang pertama adalah objektif. Objektivitas itu bisa dibangun atau bisa dipaparkan gitu ketika kita bisa menyajikan fakta dan data. Kalau untuk mahasiswa teknik industri mungkin lebih cenderung mudah sebenarnya, karena objek material dari teknik industri tentu saja
bidang yang terkait dengan industrial gitu kan. Berbeda dengan kalau misal mahasiswa sastra gitu ya. Ketika mereka harus mengkaji sebuah karya, entah itu karya novel atau mungkin karya film bisa. Itu mereka harus terlebih dahulu melakukan tindak pembacaan atau melakukan proses menonton itu mereka harus duduk terlebih dahulu sebagai penikmat gitu karena mereka harus memahami dulu alurnya. Nah, setelah mereka duduk sebagai penikmat maka mereka harus kemudian kembali duduk sebagai peneliti gitu. Jadi kalau mahasiswa tersebut masih sambil membaca novel misal sampai terseduh-seduh gitu, itu ya berarti dia masih mendudukkan diri sebagai penikmat, bukan sebagai peneliti gitu, sehingga nilai objektivitasnya juga mungkin masih perlu dipertanyakan. Jangan sampai bahwa fakta dan data yang ditampilkan itu kemudian nilainya menjadi subjektif karena apa? Karena cara kita bersikap sebagai peneliti juga tidak sesuai gitu. Ini ya, jadi objektivitas ini harus didukung dengan fakta dan data supaya apa? Supaya argumentasi atau opini kita itu dipahami secara utuh begitu ya, dengan lengkap dengan data dan fakta. Nah, yang kedua adalah netral. Seorang peneliti itu harus sikapnya netral, dia harus lepas dari segala hal yang terkait dengan kepentingan tertentu. Jangan sampai penilaiannya adalah like and dislike gitu ya, suka dan tidak suka gitu. Bukan yang semacam itu karena tentu saja dalam sebuah penelitian itu ada proses pengkajian gitu ya. Jadi untuk menilai sesuatu itu bagus atau tidak, berjalan atau tidak, tentu membutuhkan fakta dan data itu tadi, yang dimana di dalamnya itu ada pernyataan atau penilaian yang bebas dari berbagai kepentingan tertentu. Gitu. Kalau bagus ya bagus karena data apa, kalau jelek ya jeleknya karena data apa gitu. Itu perlu untuk ditekankan. Nah, yang ketiga adalah sistematis, yaitu mengikuti pola pengembangan tertentu. Misal saja sebuah permasalahan itu harus disampaikan dengan pola urutan terlebih dahulu. Mungkin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarahnya, kemudian asal usulnya, kemudian kausalitasnya. Nah, ini bisa untuk sistematis di sini bisa untuk melakukan pemetaan gitu. Pemetaan dari penelitian yang dilakukan atau penelitian yang telah berjalan itu seperti apa gitu. Kemudian logisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang dipergunakan. Kalau logikanya jalan, maka kelogisan itu biasanya juga mengikuti gitu kan. Nah, cara pemaparannya itu juga akan mengikuti dari paparan yang diberikan. Misal tadi sistematis urutannya, setelah ini kemudian dia harus menjelaskan tentang ini, setelah ini lalu apa gitu. Nah, pola nalarnya juga akan berpengaruh di dalamnya. Mengapa kok yang pertama disebutkan adalah mengenai sejarahnya dulu. Mengapa setelah itu baru menunjukkan adanya permasalahan setelah muncul kausalitas misal dan sebagainya. Jadi kelogisan di sini juga terkait dengan pola nalar yang dipergunakan. Tidak bisa kemudian kita hanya asal gitu ya, tidak dengan pola urutan, tidak
dengan pola kausalitas itu nanti akan membingungkan. Kemudian menyajikan fakta, yaitu dengan tidak mengedepankan emosi dan perasaan. Ya, jelas itu karena kalau karya ilmiah hal-hal yang bersifat subjektif, kemudian menyentuh perasaan. Karena itu tadi saya mengatakan kalau masih menangis terseduh-seduh berarti dia masih sebagai penikmat, bukan sebagai peneliti begitu. Kemudian sistematis, terpola, kemudian bisa dibaca peta pemikirannya, peta polanya. Nah, kemudian publikasi artikel ilmiah ini diantaranya dapat dipublikasikan melalui proceeding dan jurnal ilmiah. Memang kalau kita sistemnya adalah kita memilih lisan, gitu kan, kita berarti masuk melalui proceeding, melalui forum-forum ilmiah. Maka sebelum diterbitkan menjadi proceeding ya kita harus menjadikan terlebih dahulu artikelnya, kemudian kita menyampaikan secara lisan gitu. Sementara kalau bentuk jurnal ilmiah itu biasanya kita hanya mempergunakan ragam tulis saja. Nah, disesuaikan tapi untuk artikel pada jurnal ilmiah ini harus disesuaikan dengan gaya selingkung. Gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh. Gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah aturan-aturan ketetapan atau author guideline-nya seperti apa begitu. Jadi template yang disajikan itu seperti apa, itu yang harus diikuti. Nah, proceeding merupakan kumpulan karya ilmiah yang sudah disajikan dalam forum ilmiah ini yang biasanya sudah dipresentasikan. Jadi dia menangkap ada permasalahan apa, kemudian kajian atau pembahasannya seperti apa, gitu. Kemudian dia menyimpulkan gitu. Nah, forum ilmiah ini bisa bentuknya seminar, bisa bentuknya konferensi, round table, kita bisa juga di sistem atau di format dengan panel dan lain sebagainya. Kemudian diterbitkan secara formal dengan adanya ISBN atau nomor panggil bukunya gitu ya. Dan diterbitkan untuk kalangan terbatas karena ini memang artikel ilmiah. Biasanya ya yang terkait dengan sivitas akademika misal. Berbeda halnya dengan kalau artikel populer itu karena bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat ya maka lebih terbuka begitu kan, tidak nilai aksesnya tidak se eksklusif kalau artikel ilmiah. Kemudian jurnal ilmiah adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang memuat tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah. Ini. Nah, biasanya jurnal ilmiah ini diterbitkan secara berkala. Kalau kita mau melihat rata-rata penerbitan jurnal berkala itu sekitar 2 sampai 3. Maksimal itu 4. Maksimal 4. Mengapa? Karena yang namanya proses penerbitan jurnal itu proses seleksinya panjang gitu ya. Kalau ada yang lebih dari 4, ini biasanya yang dipertanyakan adalah kualitas dari terbitannya atau kualitas dari seleksi artikelnya gitu. Jadi apakah ada Bu yang lebih dari 4? Banyak gitu. Terutama kalau jurnal-jurnal yang internasional gitu, kita harus hati-hati karena di dalamnya ada orang yang bermain gitu. Jadi seringkali muncul gitu jadi jurnal predator. Karena apa? Karena bidang yang dikaji. Jadi kalau jurnal itu kan ada clustering untuk plot kebidangan. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang predator yang terbitannya setahun lebih dari 4 kali, kemudian kebidangannya itu banyak gitu ya, dari sastra, humaniora sampai ke teknik gitu. Ini kemudian
kita perlu waspada. Karena apa? Nanti ketika kita mengirimkan tulisan kita kemudian dimuat, kita harus membayar jumlah uang gitu. Ternyata tulisan kita tidak laku gitu. Tulisan kita tidak kemudian turut mengembangkan institusi. Jadi memang jurnal ilmiah ini diterbitkan secara berkala, tidak kemudian setiap bulan selalu terbit gitu. Itu juga terlalu seleksi artikelnya itu menjadi terlalu lemah gitu kalau dilihat ini. Nah, ciri khas jurnal yang pertama terdapat pada kadar keilmiahan tulisan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menyeleksi sebuah tulisan artikel jurnal ini memang sangat rigid gitu ya, sangat kadar keilmiahannya yang kemudian dinaikkan gitu. Supaya apa? Supaya punya pembeda antara artikel ilmiah dengan artikel populer. Karena apa ya? Bahasa yang disampaikan juga dengan bahasa yang akademisi gitu. Ini kan sudah dengan memuat kosakata kebidangan gitu. Itu sudah cukup untuk memberikan ciri khas jurnal melalui bahasanya. Kemudian umumnya jurnal ilmiah ini memuat lebih banyak artikel hasil penelitian dibandingkan artikel jenis lainnya. Artikel jenis lainnya itu apa? Bisa jadi itu adalah review atas referensi atau perpustakaan gitu. Jadi jurnal itu sebenarnya tidak hanya memuat hasil penelitian saja, tetapi juga kilas balik atau mungkin refleksi dari sebuah sebuah artikel ilmiah gitu ya. Nah, ada bentuk-bentuk review yang kemudian melengkapi, meskipun kalau dilihat dari jumlahnya itu tidak sebanding, tetap lebih banyak yang artikel hasil penelitian. Nah, artikel penelitian yang dimuat pada jurnal ini dapat berupa hasil penelitian lapangan maupun penelitian pustakaan. Tadi yang sudah saya sampaikan, bentuknya adalah review pustakaan, gitu. Itu bisa. Tetapi yang paling banyak tetap hasil penelitian lapangan. Kemudian jurnal mempunyai sasaran terbatas, yaitu para ilmuwan, sejawat profesi, pemerintah, atau pihak lain dalam lingkup bidang kajian sejenis. Bisa jadi stakeholder-nya juga menjadikan tulisan tersebut sebagai data gitu ya. Jadi sebuah tulisan itu bisa diakses oleh ilmuwan, bisa sejawat seprofesi, pemerintah. Biasanya kalau pemerintah ini terkait dengan kebijakan gitu. Pemerintah ingin membuat kebijakan apa, maka mengambil datanya melalui hasil-hasil tulisan ilmiah misal. Juga stakeholder tadi, jadi pihak lain di lingkup bidang kajian sejenis. Ya ini ruang lingkupnya bisa melebar, bisa menyempit. Nah, melalui penerbitan jurnal tersebut, maka diharapkan temuan-temuan baru hasil penelitian dapat dikomunikasikan ke pihak lain agar dapat memberikan informasi pengetahuan hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis. Tidak terjadi duplikasi penelitian dan dapat terus mendukung dan pengembangan iptek lebih lagi sebagai bahan yang mendukung materi pembelajaran atau perkuliahan. Jadi memang karena tadi sudah disampaikan bahwa suatu penelitian itu memang mensyaratkan adanya publikasi, maka disinilah hasil temuan, hasil dari penelitian itu dikomunikasikan ke berbagai pihak sehingga memberikan khasanah pengetahuan yang baru begitu. Juga
melakukan pengembangan materi-materi pembelajaran, misal seorang dosen yang melakukan penelitian payung gitu, dia mengajak mahasiswanya, kemudian hasil dari penelitian tersebut kemudian dijadikan bahan untuk materi pembelajaran perkuliahan di kelas misalnya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi berbagai nilai lebih dari jurnal itu bisa kita ketahui. Nah, ini struktur umum artikel ilmiah. Kemarin sebenarnya untuk struktur umum ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, tapi tidak masalah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul artikel. Kemudian nama peneliti. Nama peneliti ini biasanya diikuti dengan afiliasi. Bagaimana pembaca itu bisa berkomunikasi, wawancara mungkin dengan si penulis artikelnya gitu. Ini juga menjadi hal yang penting untuk dipahami begitu. Kemudian abstrak dan kata-kata kunci. Abstrak ini adalah intisari dari atau garis besar dari penelitian. Nah, sementara kata-kata kunci ini dipergunakan untuk memanggil. Jadi kalau kita kehilangan jejak gitu ya untuk sebuah artikel ilmiah, kita bisa saja mencarinya melalui kata-kata kunci. Kita browsing gitu ya, kata kuncinya dimasukkan. Nah, itu bisa untuk memunculkan kembali. Kemudian pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, ini sifatnya opsional. Misal Anda melakukan bimbingan gitu ya, bimbingan skripsi gitu. Jadi ya bisa saja nanti ucapan terima kasih disampaikan untuk para pembimbingnya gitu. Itu juga. Nah, ini di sini opsional karena apa? Bisa diadakan, bisa juga tidak. Kemudian daftar pustaka. Nah, judul ini harus ringkas dan informatif. Tidak boleh lebih dari 15 kata. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Ringkas dan informatif, tidak boleh melebihi dari 15 kata, sudah termasuk dengan kata penghubung dan penggunaan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali untuk kata-kata penghubung. 15 kata ini termasuk kalau ada yang gabungan kata. Misal saya mau melakukan penelitian dengan objek material SD percobaan 2 gitu ya. Itu tidak kemudian SD-nya dihitung 1, percobaannya 1, 2-nya 1, tidak. Tapi SD percobaan 2 ini jadi satu kelompok kata gitu. Jadi dihitungnya 1 kata. Nah, kemudian agar judul itu dapat dibuat yang singkat, ringkas, dalam 15 kata, maka dihindari penggunaan kata penghubung dan penyebutan objek, tempat, atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Ini bisa sebenarnya nanti disampaikan di pendahuluan. Mengapa kok memilih objeknya ini, tempat atau bahan kajian penelitiannya ini. Itu disampaikan alasan-alasan pemilihannya apa. Kemudian judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Itu jelas. Karena nanti kata-kata kunci itulah yang akan menjadi pemanggil gitu. Kalau judulnya tidak merepresentasikan dari tulisan ya nanti ketika kita itu mengambil kata-kata kunci, nanti yang muncul juga bisa berbagai hal gitu. Kenapa judulnya tidak singkat padat gitu, atau mungkin tidak merepresentasikan dari apa yang ditulis gitu kan. Kemudian judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti, itu jelas. Menghindari penggunaan singkatan, rumus, atau
rujukan. Ini bukan hanya di judul. Kalau Anda misal mau menyingkat yang gitu, jangan ditulis YG, yang ditulis yang. Itu baik untuk judul maupun paparan gitu ya. Jangan disingkat. Atau misal Anda mempergunakan UTY sebagai objek atau lokasi penelitian gitu, maka Anda juga harus menuliskan Universitas Teknologi Yogyakarta, tidak kemudian disingkat gitu. Menghindari penggunaan singkatan, rumusan, dan rujukan yang sudah. Kemudian berikutnya adalah abstrak. Abstrak ini ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian. Biasanya kalau saya itu masalahnya apa dulu, kemudian mengapa tulisan ini perlu untuk dibuat. Jadi tujuan penelitiannya apa, metode atau langkah kerjanya seperti apa, hasil dan temuan atau simpulan itu seperti apa. Ini untuk abstrak. Nah, abstrak ini ditulis dalam sebuah paragraf atau satu paragraf ditulis dalam dua bahasa. Ini opsional. Opsional dalam artian bahwa kalau kita itu mengirimkan tulisan kita misal ke jurnal X gitu, bisa jadi yang disyaratkan hanya salah satu bahasanya saja. Itu juga ada. Jadi kebakuan untuk penggunaan dua bahasa dalam jurnal itu belum tentu gitu ya. Ada panjang abstrak berkisar antara 150 dan 200 kota. Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Ini jelas kalau ini. Ngapain kita menyingkat gitu kan? Karena batas tulisan artikel saja seringkali itu adalah hitungan kata ya. Hitungan kata. Gitu. Kemudian ditulis dalam satu paragraf dalam dua bahasa, panjang abstrak sekitar 150 sampai 200 kata. Ini yang umum. Ini yang umum sekitar 200 kata. Hindari perujukan penggunaan singkatan yang tidak umum. Ya, kalau memang tidak memerlukan singkatan ya jangan disingkat. Saya menuliskan isi Jogja atau mana gitu, itu ya tulisan gitu. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada misalnya kayak gitu, tidak kemudian UGM gitu, tidak. Gitu ya. Termasuk juga kalau Anda memang penelitiannya itu di UTY ya Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian kalimat pertama dalam abstrak adalah artikel atau tulisan ini bertujuan untuk titik-titik. Masalah difokuskan pada apa, guna mendekati masalah itu apa cuannya, data-data yang dikumpulkan ini melalui apa, kemudian dianalisis dengan cara apa. Nah, kajian ini menyimpulkan apa. Ini beberapa hal harus memiliki kesesuaian, gitu ya. Kalau di rumusan, misal di penelitian ya, kalau di penelitian itu rumusannya 2 ya nanti hasil pada abstraknya juga harus ada jawaban dari permasalahannya itu atau simpulannya itu terkait dengan rumusannya tadi, harus dua jawaban juga. Kemudian kata kunci 3 sampai 5 kata. Antara kata kunci dipisahkan dengan tanda koma, kemudian dihindari banyaknya penggunaan kata kunci. Pendahuluan, ini hendaknya mengandung latar belakang masalah. Jadi masalah apa yang sebenarnya terjadi atau dimuat. Ada permasalahan apa dipaparkan karena sebuah penelitian itu memang baru bisa dilakukan apabila memang ada permasalahan.
menemukan adanya permasalahan. Kemudian tujuan dari penulisan tersebut apa, mengapa kok permasalahan itu menjadi hal yang urgent atau hal yang penting untuk dikaji atau dicermati gitu oleh masyarakat sivitas akademika semacam itu. Kemudian persentase panjang halaman ini antara 10 sampai 15% dari keseluruhan. Jadi harus dilihat pembagiannya, jangan sampai nanti pendahuluan itu mengambil 50% sendiri sementara pembahasannya malah hanya 20%, itu enggak boleh gitu. Nah, kemudian landasan teori ini perlu ditampilkan gitu ya, dengan tulisan yang lengkap, ringkas, kemudian relevan gitu, dengan tujuan penulisan artikel ilmiah gitu ya. Jadi pada landasan teori juga harus dipaparkan bahwa permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya itu bisa dicari solusinya melalui landasan teori apa, pisau bedahnya seperti apa, itu juga harus dijelaskan. Kemudian perlu dilengkapi dengan penelitian yang terdahulu. Nah, penggunaan penelitian terdahulu ini biasanya untuk menunjukkan adanya novelty atau kebaruan yang didapat dari penelitian yang dilakukan itu apa dari penelitian sebelumnya. Nah, ini juga bisa untuk menunjukkan originalitas. Jadi Anda melakukan penelitian, Anda menulis artikel itu bukan hanya sekedar pembeo saja atau yang mengikuti dari artikel sebelumnya gitu. Anda bisa menggunakan yang sudah dipublish di jurnal yang akan Anda tuju itu bisa 2 atau 3 artikel. Jadi melakukan citasi dari jurnal yang Anda tuju begitu. Nah, kalau keseluruhan tulisan ya bisa saja sekitar 20 atau 15 artikel begitu yang memang dipergunakan. Gitu. Kemudian metode penelitian. Metode ini menginformasikan mengenai materi atau langkah-langkah yang dipergunakan untuk mencari solusi dari permasalahan. Juga menyampaikan objek material atau bahan yang diteliti atau subjek, kemudian alat yang dipergunakan, rancangan percobaan atau desain yang dipergunakan, metodenya apa, eksperimental atau apa, misal semacam itu. Kemudian teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Nah, variabel yang akan diukur dengan teknik pengambilan data. Jadi memang ketika kita mengambil data itu ya apa yang kita ambil variabelnya harus jelas, kriterianya harus jelas sehingga kita bisa memilah yang ini penting untuk diambil datanya, yang lain tidak, misal semacam itu. Kemudian analisis, metode teknik analisis datanya itu kalau saya biasanya mempergunakan landasan teori tadi. Biasanya setiap landasan teori itu memiliki langkah-langkah kerja untuk bisa melakukan pengolahan data dengan pijakan konsep yang ada pada latar belakang landasan teori tersebut, gitu ya. Jadi caranya bisa saja berbeda-beda. Kemudian model statistik yang dipergunakan ini juga bisa. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, maka sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebut sumber rujukan sebagai acuan. Ya, jadi Anda bisa saja mempergunakan buku-buku metodologi penelitian, misal. Anda merujuknya dengan metode apa atau cara apa. Hasil dan pembahasan ini terutama mengupas hasil apa yang didapat
apakah sesuai atau tidak dengan hipotesis atau asumsi di awal gitu. Kalau tidak sesuai apakah kemudian gagal? Ya tidak juga. Bisa jadi kita malah menemukan solusi yang lain yang lebih tepat guna begitu untuk permasalahan tersebut. Nah, ketika kita mengemukakan argumentasi ya seharusnya argumentasinya didukung dengan data gitu, didukung dengan data, fakta dan datanya penguat argumentasi kita. Hasil penelitian disajikan dengan dukungan tabel grafik. Ya ini yang kemarin pernah kita lakukan untuk menarasikan tabel misal, atau ketika bahasan kita mengenai infografis itu menarasikan tabel itu juga menjadi bagian yang harus perlu untuk dipelajari. Nah, bentuk-bentuk tabel, grafik, gambar ini juga menjadi data penguat gitu. Nah, ketika sudah data itu sudah terpaparkan dalam tabel, maka jangan menulis ulang apa yang tersaji pada tabel. Misal, sebuah langkah produksi dilakukan dari tahun 2014, maka dia menghasilkan berapa, kemudian tahun berikutnya dia menghasilkan berapa, tahun berikutnya lagi menghasilkan berapa. Gitu. Nah, itu tidak kemudian kita uraikan lagi, dipaparkan ulang tahun 2014 maka hasil produknya sekian, tahun 2015 sekian, tahun depannya lagi sekian. Ya itu hanya mengulang dari apa yang sudah terpapar di tabel. Yang bisa kita narasikan ya mungkin titik terendah atau titik tertinggi bisa. Itu hal yang bisa dipaparkan, atau mungkin ada variabel-variabel yang lain yang lihat dari tabel gitu. Jadi jangan mengulang menulis angka yang sudah tercantum di tabel grafik semacam itu ke dalam bentuk teks pembahasan. Nah, kemudian simpulan dan daftar pustaka. Simpulan ini hendaknya menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, kalau di rumusan itu ada 2, maka simpulannya juga harus tentang 2 hal gitu. Jangan sampai rumusannya hanya 2, Anda menjawabkan atau menyimpulkan menjadi 5 hal hanya karena Anda tidak memahami urgensi dari poin-poin yang dipaparkan, misal semacam itu. Jadi memang kalau pertanyaan 2 ya jawabannya 2, kalau pertanyaannya 3 jawabannya 3. Nah, dalam penulisan daftar pustaka ini mengacu pada pedoman penulisan. Ini bisa Anda refresh lagi mengenai citasi dan bibliografi itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Jelas semua paparan yang saya sampaikan? Apakah ada yang pernah memiliki pengalaman menulis artikel ilmiah? Biasanya kalau di perguruan tinggi itu seringkali dosennya itu membuat itu tadi penelitian payung gitu. Jadi mahasiswanya ada di bawah penelitian dosen gitu, sehingga kemudian dari pengumpulan datanya, kemudian artikelnya itu bisa saja dimasukkan. Ada? Belum ada? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Jadi kalau memang belum ya silakan nanti praktek gitu ya. Silakan nanti praktek saja. Anda baru bisa menakar atau baru bisa menemukan permasalahan ya kalau Anda sudah praktek. Apakah Anda memilih artikel populer atau artikel ilmiah itu ya nanti ketemu permasalahannya kalau sudah bisa mengaplikasikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas akan saya akhiri sampai di sini. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ada, Arni?
Ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Kalau tidak ada, kelas selesai sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan dengan topik pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ibu, Sama-sama. live ya Bu. Ya, sama-sama.